Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada ibu-ibu pengajian, jamaah pengajian Majelis Taklim Al-Hijrah yang semua terlihat dalam keadaan sehat walafiat, sehat kantongnya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Alhamdulillah, dengan niat yang baik dan dapat meluangkan waktunya untuk belajar mengaji. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, ini pengajian yang pertama kali dilaksanakan dan pembukanya juga sudah dilaksanakan waktu arisan RT ya Bu ya. Sekarang tinggal pelaksanaannya. Mau sedikit mau banyak insya Allah kita lanjutkan saja ya Bu ya, karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatunya itu tergantung niat kita. Jadi mau belajar itu gak harus banyak, gak harus penuh sampai keluar-luar, gak harus seperti itu. Yang penting niat kita, niat mau belajar ya Bu ya. Karena sudah agak siang menjelang sore ya, marilah kita buka majelis kita ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala hadirinnya walikulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi sayyidillahil lahum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Selanjutnya kami serahkan kepada guru kita. Nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat dan juga nikmat kesempatan. Dengan nikmat tersebut Allah berikan kekuatan kita, Allah berikan kekuatan kepada kaki kita, Allah berikan kekuatan kepada hati kita untuk mau datang ke majelis ilmu. Karena kata Rasul, salah satu dari taman-taman surganya Allah yang Allah sediakan di bumi adalah majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarram Khadimul Majlis Al-Ustaz Haji Arif Fahruddin, mata'anallahu fi tuli hayati. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan badannya, berikan keistiqomahan di dalam membimbing majelis taklim ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Guru kita Ustaz Haji Ahmad Fariduddin, Bu Haji Wati, Bu RT, para ibu-ibu haji dan jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dibilang pembukaan belum, ini masih gurunya masih ada dua ya. Jadi lebih ke insya Allah nanti minggu-minggu selanjutnya kita akan gantian. Insya Allah minggu depan di Parit, minggu depan lagi saya. Ya biar gak ngadu gitu, ngadu ilmu. Sama-sama orang gondrong. Alhamdulillah sama-sama orang gondrong bisa di sini bareng-bareng kita mudah-mudahan menebarkan kebaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tadi di muqaddimah saya menukil sebuah ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi meninggikan derajat. Yang pertama adalah alladzina amanu minkum. Yang pertama Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kita.
Kenapa orang yang beriman itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang beriman adalah orang yang menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Enggak nyerahin urusannya nih, kalau bini enggak nyerahin ke suami, tapi menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya, contohnya di rumah nggak ada beras, mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah, tapi di kuping suami. Di kuping suami. Tapi semua kalau kita tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah, ya, menyerahkan semuanya kepada Allah. Suami kita lagi kerja, kita doain, dia pulang bawa rezeki, bawa sesuatu yang bisa kita masak. Itu artinya kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, laki saya lagi kerja, saya menyerahkan semuanya urusan laki saya, suami saya kepadamu. Mudahkanlah urusan suami saya. Mudah-mudahan pulang ke sini, pulang ke rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan bisa bawa sesuatu untuk keluarga kita. Itu namanya kita berserah kepada Allah. Kemudian yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah walladzina utul ilma. Ya, walladzina utul ilma itu maksudnya orang-orang yang memiliki ilmu. Kalau orang yang punya ilmu, gak usah takut. Dimanapun orang yang punya ilmu itu singgah, insya Allah dia bisa hidup. Kasarnya begitu. Jadi jangan takut ketika kita memiliki ilmu, kita akan tinggal dimanapun, insya Allah dia akan bisa mengembangkan ilmunya. Makanya nih kita nih orang tua, ibu-ibu punya anak, utamakan ilmu. Utamakan anak kita itu modalin ilmu, jangan dimodalin duit. Ibu ya, dimodalin duit berapa juga habis. Tapi kalau dimodalin ilmu, insya Allah dia akan bisa membawa hidupnya menjadi lebih baik, menjadi orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 9 mengatakan, qul hal yasbil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, hal yastawi ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu? Beda, tentu beda. Orang yang berilmu nangkring di mana aja bisa, ya. Tapi kalau orang yang nggak berilmu bingung dia mau kemana ini, mau kerja apa ini, ya. Makanya tentu beda orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu kalau ngomong dipikirin dulu, ya. Kalau orang yang memiliki ilmu, dia mau berkata, sebelum dia ucapkan, dipikirin dulu ini perkataan kira-kira menyakiti orang lain apa enggak. Ini perkataan kira-kira bikin kecewa orang lain atau enggak. Kalau memang perkataan itu tidak membuat orang lain sakit hati, baru dikatakan, ya. Rasulullah an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ciri-cirinya bagaimana sih Allah itu memberikan kepada hambanya jadi hamba yang baik. Ciri-ciri Allah, ya, ciri-ciri Allah menjadikan hambanya hamba yang baik adalah yufaqihu fiddin. Ciri-cirinya diberikan oleh Allah pemahaman agama. Insya Allah
Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada hamba tersebut pemahaman agama, maka insya Allah orang tersebut ditakdirkan, dipilih oleh Allah jadi hamba yang baik. Ya, jadi ciri-cirinya kalau orang baik, agamanya paham, tapi bukan sekedar paham, dijalanin agamanya, dipakai yang dia paham, yang dia ngerti, dijalani. Dia nyuruh orang ngaji, dia udah ngaji duluan. Dia nyuruh orang ngingetin orang buat berjamaah, dia udah jamaah duluan. Dia jangan kayak ya kita nyuruh orang jangan mancing, misalnya ini mah, misalnya. Lah, dan saya demen mancing, tapi enggak, saya nggak mancing tuh, kenapa? Lah saya gimana? Berarti kan tidak mengamalkan yang saya tahu. Ya. Bahkan ini dalam matan subat dikatakan wa kullu man bi'ilmihi lam ya'malan, ya, mu'adzabun min qawli ubadil wathan. Nah ini katanya orang yang punya ilmu, dia udah tahu ilmunya, sholat jamaah di masjid itu lebih baik 27 derajat dibanding orang yang sholat sendirian. Mu'adzabun, dia gak ngamalin nih. Mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Ini orang-orang yang begini, yang demen ngomong tapi dia gak mengamalkan yang dia tahu, nanti di hari kiamat mu'adzabun, diadab. Dan diadabnya sebelum diadabnya orang-orang yang menyembah berhala. Masya Allah, pinter, alim, dia tahu banyak ilmu, tapi dia nggak mengamalkan yang dia ketahui. Mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Nanti di hari kiamat dia akan diadab oleh Allah sebelum orang-orang yang menyembah berhala itu diadab. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik, ya. Makanya ibu-ibu, emang kan ibu-ibu yang demen ngaji. Tapi wah ini pengalaman pribadi juga ini. Biasanya kalau ibu-ibu itu habis ngaji nih, habis dari majlis langsung nasihatin suaminya. Tuh barusan gua nih dari majlis taklim nih, kata ustaz begini. Langsung tuh dikasih ya tahu suaminya. Tapi cara menyampaikan kita nih kalau bisa, sesuatu yang kita tahu yang nggak perlu kita, bukannya nggak perlu, ada waktunya kita menyampaikan. Ya, jangan sampai ini suami baru pulang kerja, lagi capek, ya, tiba-tiba kata istrinya, bang, tadi nih gua nih, ya, tadi saya habis ngaji, terus kata ustaz kalau nggak sholat jamaah, wah itu rugi, ya kan? Apalagi nggak sholat. Jadi kita udah ngomelin lagi, bikin yang tadinya pulang kerja enak, jadi nggak enak gara-gara kita ngomong ke suami. Jadi kalau mau nyampein sesuatu yang sudah kita tahu, ini kalau bisa waktunya, timingnya yang pas, yang enak gitu sambil ngeteh. Bang, emang mau begini aja bang? Ini ngomong pelan-pelan. Itu sholat ke jamaah di masjid emang gak bisa apa? Jadi kita menyampaikan, dan kita punya kewajiban. Ibu punya kewajiban menyampaikan apa yang ibu sudah tahu. Ya, karena balighu anni walau ayat. Itu kata Rasulullah, sampaikanlah walaupun yang kita tahu itu satu huruf, walaupun yang kita tahu itu satu ayat, tapi kita sampaikan. Tapi nyampeinnya harus tahu diri kitanya juga. Ya, kalau keringat suami belum kering, jangan ngomong dulu, jangan ngomong dulu, jangan nyampe dulu, tapi tunggu situasi, tunggu waktu yang pas ngomong sama suami. Tapi insya Allah kalau kita ngomongnya pakai hati, bukan cuma kita ngomong, kita doain. Kita bangun malam, kita doain. Kalau laki kita belum sadar, ya Allah, laki gue udah tua banget ini belum sadar-sadar. Udah 50 ke atas masa ini, ya Allah, sholat jamaah aja kagak mau, sholat seminggu sekali, Jumat doang. Nah ini kita doain, kita curhatin sama Allah, sebutin itu kejelekan suami. Dan jangan di depan suami kalau nyebutinnya, yang itu datang.
ya. Kalau bisa sebutin sama Allah. Kita sebutin, ya Allah, ini lagi saya dapat sama mancing ini. Gimana ini? Kagak dapat ya. Jadi kita menyampaikan dengan cara yang baik. Ya. Makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar ini begini, amar ma'ruf memerintahkan kebaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nahi mungkar mencegah kejelekan dengan cara yang baik juga, bil ma'ruf. Bukan amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil mungkar, bukan. Tapi amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Ya, kita mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik. Kemudian kita mencegah perbuatan yang buruk itu dengan cara yang baik juga. Jadi kalau kita cegah keburukan dengan cara yang buruk, yang ada nggak bakal masuk, benar. Kita gedeg banget, misalnya sama laki kita, misalnya nih sholat kagak mau, tapi kita nasehatin suami kita dengan ngomel-ngomel. Kira-kira suami kita bakalan mau gak tuh sholat? Kagak mau, kabur, bener. Coba kita pegang itu palanya, yang pegang palanya, ngomong baik-baik sambil ngopi, sambil ngeteh, bang, emang kagak malu sama anak? Emang gak malu sama anak? Anak udah makin gede, cucu udah mau dikit lagi ada. Sholat apa sholat? Tapi dengan cara yang baik. Penyampaian kita kepada suami kita harus dengan cara yang ma'ruf, bukan sambil kesel, bukan sambil senyum. Ada suatu ulama mengatakan, ibu, kondisi kita nanti ketika mati adalah kondisi kita sekarang di depan suami kita. Jadi kalau sekarang kita di depan suami merenyut aja tuh, manjun aja tuh, kita mati dalam keadaan kayak begitu. Alhamdulillah min. Jadi kalau senyum, masya Allah, nih ibu depan suaminya senyum mulu. Itu kondisi yang akan ada ketika nanti kita sakaratul maut. Ya. Jadi kalau kita mau tahu nanti kita matinya bagaimana, senyum apa ya merengut, lihat sekarang di depan suami bagaimana. Di depan suami kita senyum mulu, itu insya Allah nanti ketika kita sakaratul maut mati dalam keadaan senyum. Makanya seempat-empatnya kita sama suami, kesel-keselnya kita sama suami, kalau bisa senyum. Kalau susah kan? Susah itu loh. Nah itu, makanya kita harus bisa menguasai hati kita. Jadi kan yang apa namanya, yang bikin kita kesel sama suami kita sendiri sebetulnya, Bu. Ya, kita sendiri. Coba kalau kita menyampaikan dengan santun, dibawa santai aja. Masalah hidayah itu urusan Allah. Jangan kita kayak memaksa buat hidayah itu sama suami kita. Emang hidayah orang mana itu? Ya kan? Jangan mau kita memaksakan banget keinginan kita kepada suami. Tetapi biarkan, serahkan hidayah itu dari Allah. Udah, ya kan? Kita wa ma alaina illal balagh. Kita nggak ada kuasa, kita nggak ada kemampuan kecuali kita menyampaikan kepada suami kita dengan cara yang baik. Ya ibu ya, itu mungkin sedikit mukadimah dari saya. Nanti kitabnya insya Allah saya tentukan yang berhubungan dengan apa namanya akhlak seorang wanita perempuan, bagaimana dengan suaminya, bagaimana menghadapi anaknya dalam rumah tangga yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besok-besok ibu-ibunya makin banyak lagi yang ngaji. Ajak-ajakin aja, Bu. Nih ibu ngajak besok nih satu orang nih, itu dia ngaji, ibu dapat pahala. Ya, berarti ibunya nggak ngaji. Jadi mau sama aja bodong ya.
Datang ibu yang sini ngajak orang itu ngaji sana di Majelis Talim Al-Hijrah. Dia datang ngaji dapat pahala, ibu dapat pahala dia juga bu. Itulah mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan maka seperti pahalanya itu seperti orang yang diajak. Kita ngajak si A, dia datang, si A itu pahalanya buat dia dapat, kita dapat juga 100% dari potong. Ya, datangnya dia, jalannya dia, langkahnya dia ke majelis ilmu itu buat kita juga. Ya, kalau nggak ada jauhan kayak rumah saya jalan kaki kemarin ya lumayan. Kalau hitung-hitungan pahala ini mah, jadi jangan hitung-hitungan pahala mah. Insya Allah pahala itu berubah menjadi kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah karena kebodohan saya pribadi. In uridu illa al-islam mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Terima kasih. Agama yang begitu panjang disampaikan, katanya mukadimah ya Bu ya, oleh Ustaz Muntasar. Selanjutnya mari kita dengarkan pembahasan yang kedua oleh Ustaz Haji Ahmad Farududin. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati sahibul majlis Bapak Haji Arif Farudin beserta Sri Ibu Haji Ismati, yang saya hormati Ustaz Muhtasar, Bapak Ibu RW, Ibu RT ya, Ibu RT, Ibu penyuluh dan seluruh jamaah ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Ada RW-nya Calon Bu RW. calon yang lain semoga jadi RW yang lain. Amin ya Rabbal alamin. Yang penting jangan lupa apa kita udah jadi. Mudah-mudahan kita semua saudara melindungi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut, kira-kira sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 3 ya. Kalau mulainya kayaknya jam berapa? Jam 1. Ya, soalnya baru ini ngadain pengajian, ustadznya datang duluan. Luar biasa ini Pak Ustadz. Dari jam berapa? Sepakatin setengah 2 ke jam 1. Setengah 2 ya. Selesai jam 3 ya. Soalnya kalau kelamaan terdekat sama Ustadz, kayaknya Ustadz mau mampus maju lama-lama. Udah mau habisin kali itu Ustadz tuh maju lama-lama kayak gitu ya. Jadi insya Allah kedepannya disering ya, sekali pengajian Sabtu saya, terus minggu depannya Rahmat Ustadz Muntasar, minggu depannya lagi saya, dan mudah-mudahan nanti ke depan ada selingan daripada Sohibul Majlis Haji Arif Farudin ya, buat tambahan dan untuk ke depannya. Baik, kita mulai pengajian ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basyirun bil 'ibad. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi 'ulumihi wa amidana bi asrari 'ulumihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
akhraja Ibnu Abdul Bari an Anas qala telah mengeluarkan hadis daripada Ibnu Abdul Bar an Anas daripada Sayyidina Anas bin Malik. Sejarah sedikit mengenai Sayyidina Anas. Dahulu Sayyidina Anas ini menjadi khadim daripada Rasulullah SAW. Selama 3 tahun Sayyidina Anas bin Malik ini menjadi, kalau bahasa kita, pembantu ya, tapi nggak digaji Sayyidina Anas. Ikhlas itu tinggal bersama Rasulullah, mengurusi kebutuhan Rasulullah, melayani apa yang diinginkan Rasulullah, itu sudah selama 3 tahun. Dan menceritakan Sayyidina Anas, selama 3 tahun saya tinggal di rumah Rasulullah, menghadap sama Rasulullah, tidak pernah mendengar piring pecah, tidak pernah melihat sendal terbang, tidak ada mendengar radio rusak, adem ayem itu rumah. Makanya Rasul bilang, baiti jannati, rumahku adalah surga. Walaupun rumah tinggal Rasulullah kalau sekarang itu kontrakan, ya bisa dibilang 3x3, ya. Di mana kecilnya makam Rasulullah, itu adalah rumah Rasulullah. Jadi yang udah pernah ke Masjid Nabawi, ada Raudhah, sampai Raudhah itu makam. Nah itu dulunya tempat tinggal rumah Rasulullah. 3x3 doang. Tempatnya bersampingan dengan Raudhah. Sekarang makam Rasulullah, makam Abu Bakar sama Umar, jadi 1. 3 lokasi itu ada 3 makam Rasulullah. Dan itu rumah Rasulullah dahulunya. Kecil, tapi Rasul sampai berkata, baiki jannati, rumahku surga. Enggak bertingkat, enggak punya halaman luas, tapi mampu seperti itu. Mampu nggak kita seperti itu? Ya kan? Mampu nggak kita mencontoh Rasulullah? Mampu nggak kita mencontoh Sayyidina Aisyah? Mampu nggak kita mencontoh Sayyidina Khadijah dan Fatimah Zahra? Jangan pengen enaknya aja, tapi cari contohnya. Kalau bukan mereka yang dicontoh, masa mau nyontoh Abu Jahal, kan gitu. Masa mau nyontoh Fir'aun, naudzubillahi jadi itu Sayyidina Anas. Dan Sayyidina Anas dianggap menjadi gubernur Mesir pertama setelah Futuh Islam, ya, Futuh Makkah. Islam tersebar dan Anas bin Malik yang tadinya jadi khadim Rasulullah menjadi diangkat gubernur pertama di Mesir. Ya, sekelumit kita cerita Sayyidina Anas bin Malik. Qala berkata Sayyidina Anas, qala Rasulullah, berkata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau baca salawat jawab Bu. Jangan malu-malu, anggap aja gak ada orang. Ya. Kata Rasulullah, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina, ya, walaupun jauh juga tuntut, itu bahasa. Kenapa yang jadi patokan Cina Rasulullah gitu? Sebab ketika zaman Rasulullah ilmu tentang keduniaan itu ada di negeri Cina, sedangkan tentang agama ada di negeri Arab, gitu kan? Itu jarak Arab ke Cina jauh, makanya Rasul bilang nggak perlu tuntut ilmu hanya sebatas di lingkungan sendiri. Kata Nabi, silakan sampai ke negeri Cina. Ini tanda pemimpin gak egois. Nggak ada bahasa Nabi, ente nggak usah jauh-jauh nyari ilmu, udah di tempat rumah aneh aja. Ustaz kayak gitu egois banget, nggak boleh ngaji tempat lain. Kalau ente ngaji di guru lain, saya nggak ridoin, nah udah bilang kayak gitu kan gitu ya. Silakan cari ilmu kemanapun, di guru siapapun silakan mencari ilmu, karena sumber ilmu itu luas. Mungkin di guru A pendapat seperti ini, di guru yang B pendapat seperti ini, yang C seperti itu luas. Jadi Islam itu nggak sempit loh. Hukum fikih juga nggak sempit. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Maliki, Imam Hanafi, dan semua berbeda pandangan. Tidak ada yang menyalahkan, semua benar. Yang salah yang enggak ngaji. Pinter jawabannya. Itu semua, jadi nggak cuma satu guru. Dimanapun silakan. Ini tanda nggak egois Rasulullah. Silakan yang ngaji menuntut ilmu sampai ke negeri Cina sekalipun. Fa'inna talabal ilma faridatun ala kulli muslimin, maka sesungguhnya mencari ilmu ini hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, ya, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan, hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan
dosa. Nah ini hukum wajib, berarti kita jadi ada hukum wajib kepada kita. Kalau kita nggak ngaji kita dosa gitu. Walaupun ngaji di rumah silakan, ya kan, ngaji Al-Quran sendiri di rumah silakan, yang penting ngaji. Sebab hukumnya wajib. Kalau suami bisa ngajarin silakan ngaji sama suami gitu. Tapi kalau pinteran kita daripada suami ya repot urusannya kan gitu. Bisa suami dicengkemin lehernya. Pinteran kita bahasanya gitu kan gitu. Ya, jadi ngaji yang emang hukum pertama itu suami yang wajib mendidik istrinya. Tapi ketika suami tidak mampu maka suami harus meridhoi istrinya ngaji di tempat lain. Kalau suami tidak meridhoi istrinya itu durhaka suaminya, ya kan? Sebagai pemimpin dia tidak bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat itu. Suami model itu nanti dihisabnya luar biasa. Untungnya laki-laki dan perempuan beda, Bu. Ya. Untungnya laki-laki dan perempuan beda. Ibu rajin ngaji, rajin sholat, rajin ibadah, tapi suami kagak mau ngaji, suami kagak mau sholat, ibadah jarang, ngaji jarang, masuk surganya masing-masing ibu duluan. Enak gak? Enak gak? Enak. Namanya nggak sayang sama suami. Gitu ya, enak gitu. Tapi sebaliknya, suaminya ustaz, suaminya kiai, suaminya rajin ngaji, pinter ngaji, jamaahnya repot, tapi istrinya nggak pinter sama agama, di akhiratnya suami ditunda dulu masuk surga nungguin istrinya. Tuh, repot lah suami. Kagak bisa masing-masing di sononya. Kalau ibu enak masing-masing, ntar lepek bang lama amat ngepeng dulu saya. Nungguin apa sampai kesel saya di surga gitu kan. Kalau suami nggak bisa, walaupun dia ustaz kiai tidak bisa masuk surga duluan sebelum nunggu hisaban istrinya. Tapi masing-masing Ustaz. Masing-masing juga ada hukumannya gitu kan. Ketika di surga ada kapan waktu kita berkumpul sama keluarga, kapan kita waktu berkumpul sama masing-masing itu ketika di padang mahsyar. Itu masing-masing kita dibangkitkan dari alam kubur tanpa pakaian, tanpa apapun, itu masing-masing. Tidak ada menghiraukan ini si ayah, ini si B ya. Kok anunya kayak gini, kagak ada kayak gitu. Ya kan, karena masing-masing di padang mahsyar. Tapi ketika sudah mendekati pintu surga dan neraka, disitulah saling, mana anak saya, mana ibu saya. Apalagi setelah masuk surga, orang tua saya mana, itu nyariin gitu. Saudara saya mana, teman ngaji saya mana, calon RW mana dulu ya, gitu. Dicariin di surga itu. Gitu. Dulu saya ngaji bareng sama calon RW, dia ada di surga ya sekarang, cari. Gitu ya, yang masing-masing itu ketika satu di alam kubur, kedua di alam barzah, ya kan. Idza mata abdu adama in qata mal ila salasi, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara itu masing-masing ya. Jadi enaknya perempuan seperti itu. Jadi ibu mau kayak gimana laganya juga masuk surga duluan. Yang penting 1 sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, ya, 3 menutup aurat, 4 nurut sama suami, udah masuk surganya gampang. Kalau laki-laki repot masuk surganya, ya kan, berat, ujiannya berat, hisabnya berat gitu. Dan perempuan yang sabar ketika punya suaminya durhaka, perempuan yang tabah saat punya suaminya durhaka, maka perempuan itu dapat pahala seperti pahala Siti Asyiyah istri Fir'aun. Amin ya rabbal alamin. Fir'aun punya istri namanya Siti Aisyah, dan itu beriman sama Allah, ya kan. Siti Aisyah ini beriman sama Allah, tapi suaminya Fir'aun, tidak menyembah Allah, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Suami kita nggak Fir'aun amat, dia nggak enggak Fir'aun amat. Suami kita masih ada rada mendingnya, ya, rada solehnya masih ada, ya kan, gitu, masih mau ke masjid, masih mau pakai peci, pakai sarung, masih ada, nggak sampai Fir'aun gitu. Jadi masa kita nggak sabar? Siti Asyiyah aja sabar ngadepin Fir'aun, ya kan? Masa kita nggak sabar ngadepin suami gitu. Terus innal malaikata tadau ajnihatiha li talabil ilmi ridon bima yutlabu. Sesungguhnya malaikat ya tadau ajnihataha, menggelar sayapnya,
Ya. Malaikat menggelar sayapnya litolabil ilmi, untuk orang yang belajar ngaji, ridhon karena mengharapkan keridhaan dari Allah, bima yutlabu bagi orang yang mau belajar ngaji. Ini kita keluar dari rumah itu depan rumah udah ada sayap malaikat, cuma nggak kelihatan doang. Yang kita lihat ayam, kucing, ya. Padahal itu gelar sayap malaikat dari rumah sampai majelis taklim itu tuh malaikat digelar sayapnya. Cuma kalau kelihatan itu malaikat segitu gedenya, ridho sayapnya diinjak-injak sama ibu-ibu, ya kan? Yang beratnya 40, 50, 60, syukurin aja udah. Alhamdulillah, ya kan? Ya, lain syakartum la azidan. Kalau kita bersyukuri ditambah nikmat kita. Amin ya rabbal alamin. Itu keutamaan orang menuntut ilmu, ya kan? Itu imannya malaikat luar biasa, kagak pernah berbuat dosa. Ketika diciptakan oleh Allah tidak pernah berbuat dosa sekalipun, sedikit pun. Iman itu ada 4 nih, kita bahas soal iman ya. Loncat sedikit dari materi tolabul ilmi. Iman itu terbagi 4. Pertama, al-imanu yazidu wala yanqusu. Imannya nambah, nggak pernah kurang. Yazidu wala yanqusu. Imannya siapa? Iman para nabi dan rasul. Itu imannya nambah terus, kagak pernah ngurangin. Ya, itu pertama. Dalam sejarah menceritakan tidak ada nabi yang dianak emaskan. Ya enggak? Kagak ada nabi yang dimaskan, anak emaskan sama Allah. Ini Rasulullah Nabi Muhammad nih, hidupnya harus senang nih, kagak ada. Semua perlu cobaan, perlu ujian dan lain sebagainya. Ada yang caci maki, ada yang dihina, ada yang dilemparin batu, bener nggak? Ada sampai diludahin, tapi nggak pernah sejarah mengatakan Nabi, ya Allah saya pensiun jadi nabi. Saya pensiun aja udah berat cobaan saya, nggak ada nabi kayak gitu minta pensiun duluan, ya nggak? Semakin berat ujiannya semakin kuat imannya, benar nggak? Semakin besar ujiannya semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sama orang-orang kita, kata setan lah ini imannya ecek-ecek nih, disenggol juga goyang nih. Beda iman kita sama Nabi mah. Ya, jadi Nabi semakin banyak ujiannya, semakin banyak godaannya, semakin berat imannya, semakin tambah imannya. Itu namanya iman Nabi, yazidu wala yanqus. Yang kedua, iman itu ya yazidu yazidu wala yanqus, nambah dan tidak pernah kurang. Ya, itu pertama. Yang kedua, la yazidu wa la yanqusu. La yazidu wa la yanqusu. Tidak nambah, tidak pernah kurang. Ya, beda kan dari pertama kedua? Sama beda? Beda. Ya, yang kedua la yazidu wa la yanqusu, tidak pernah nambah, tidak pernah kurang, segitu-gitu aja semenjak diciptain. Apa itu? Para malaikat. Malaikat diciptain kalau Allah suruh sujud aja sampai sekarang. Ya kan? Itu malaikat Israfil suruh pegang trompet aja kerja sampai sekarang. Kagak ditiup gitu, belum ada perintah niup mah. Itu ya kan, ada maka suruh ruku aja, kagak pernah berubah. Ini iman malaikat, tidak nambah, tidak kurang, segitu aja. Ya pelan-pelan misalnya tungguin lam ya la yazidu wa la yanqusu. Ya, kalau enggak itu artinya tidak nambah, tidak kurang, udah. Ya. Yang ketiga, al-imanu yazidu wa yanqusu. Imannya kadang naik, kadang turun. Nah ini, ya, imannya bisa naik, bisa turun. Ya kan? Siapa itu? Al-insan, yaitu para manusia. Ini kayak kita nih. Ya, lagi imannya naik mah, sholat tahajud rajin, Senin Kamis rajin, ngaji seminggu full di mana dianterin. Giliran imannya kurang, ngaji 3 bulan sekali. Ya enggak? Itu imannya lagi turun. Gitu. Jadi iman manusia itu elastis ya. Naik turun, kadang naik, kadang turun. Ya kan? Bagaimana iman bisa naik? Itu dengan cara pengajian. Ya, ayo tulis dulu dah daripada ribut di pojokan.
Ayo sambil tulis pelan-pelan. Yazidu wa yanqusu. Nah, kadang naik, kadang turun. Yazidu wa yanqusu. Wa yanqusu. Ya. Hah? Tulis. Tulis. Ya, buat enggak? Tulis. Ya. Udah taruh situ aja ikutan. Gua ya. Dari pintu aja dah ribet ya. Dah. Di pintu aja tadi. Spidolnya mana kita? Pulpennya mana ya? Spidolnya Pak. Itu sambil dimakanin kok. Makanya sambil makan kacang jadi. Iya. Emang Haji kalau nggak buat tawa itu puyeng kita. Iya. Kalau orang nggak tawa cuma dua, satu punya utang, dua punya sakit. Kalau dia punya utang, penyakitan, udah. Lagi bisa tawa-tawa aja tuh. Iya. Ya, kalau di rumah mau puyeng lagi kan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, al-imanu la yazidu wa yanqusu. Mirip ya. Mirip, beda depannya itu ada lamnya. Iya, udah ditulis apa? La yazidu wa yanqusu. Tidak nambah tapi kurang, ya. Nambah maka kurang mulu. Beda. Ya. Nambah kagak, kurang dia. Betul. Bapaknya yang ngambil. Juga nambah tapi gue kayak uang hibah ya. Iya. Yang tahu kebang mah tahu seri ya. Menambah. Yang pertama al-imanu apa? Kelihatan enggak? Enggak. Yazidu wala ya salah saya. Salah dikit mau apa? Ya, ini pertama. Tuh. Iman yazidu artinya tambah. Wala dan wa dan la tidak. Yang musuh kurang. Ya. Iman tambah dan tidak pernah kurang. Siapa? Al-Anbiya. Dia para nabi. Ya, nabi dan rasul. Ayo satu-satu dah kumin. Ya, udah belum? Udah. Ya, udah. Dua. Yang kedua, al-imanu apa baca? Al-imanu la yazidu wa wala. Siapa? Kita mah gak bersantai, Ustaz. Ya. Gak pada bersambut kita. Iya, jadi ketahu. Tidak pulang, tidak nambah.
Saya juga muluk tidur doang Bu. Ya ini iman. Iman, la artinya ya. Yazidu artinya cakep. Iya. Wa artinya la artinya ya. Yang busuk kurang. Pinter banget besok jadi saja. Ya, ini dua. Ya, la yazidu wa la yanqusu. Dan tidak kurang ya, kurang. Tuh, tidak pernah nambah, tidak pernah kurang, itu para malaikat, ya. Gitu. Jadi terjemahin bahasa Arab gitu, jangan nulis artinya dari sini. Yang tidak pernah kurang, kagak tahu artinya. Makanya kalau ada seperti iman ini tulis artinya lah ini. Jadi kita tahu oh inilah artinya tidak. Gitu ya, jangan langsung panjang terjemahan seperti ini. Iya, Imam siapa tahu. Ya, yang kedua. Udah? Udah. 3. Ya. Turun mana? Nah, 3 al-imanu wa yanqusu. yazidu ya. Khusus. Ya, yazidu wa yanqusu siapa? Manusia. Apa bahasa Arabnya? Insan. Nah, iman yazidu kadang nambah, kadang kurang. Kalau kayak ngaji lagi nambah imannya nih. Iya. Kan ngaji harus 2 sekali gitu kan. Gimana artinya tetap apa? Mak ada tamu katanya. Suruh naik aja dari mana? Mau itu minta tanda tangan. Iya. Ya, jadi artinya tetap, ya, wa artinya dan, ya, khusus artinya. Iya, al-insanu ini nabi, artinya ini malaikat. Iya, imannya bisa nambah dan bisa kurang. Kelak tanpa ada huruf lah ya, artinya tidak nambah, kurang ini manusia. Naik turun imannya. Gitu. Ya, udah. Ya, keburu opini. Kopi aja. Ya. Wis dong. Wis. Menjawab semua kayaknya. 4 al-imanu sama ya. Tinggal kita nambahin al-imanu yazidu. Al-imanu tetap, yazidu tetap ya. Nah bedanya ini setelah al-imanu yazidu ini udah ya. Setelahnya di sini. La yazidu wa yanqusu. Ya pakai la depannya. Ya. Yazidunya tetap. Ngerti apa gini ya? Pakai tanda kutip. Ngerti? Beres ya. Terusan ya. Imanu la yazidu wa yanqusu. Ya. Nggak pakai la yang keduanya ya. Tidak pernah nambah tapi pernah kurang. Yang ini baca apa? Ini separis di sampingnya. Tidak nambah apa? Tidak nambah tapi kurang.
tidak pernah nambah tapi selalu kurang. Lawan daripada Nabi. Kalau Nabi nambah nggak pernah kurang. Tapi kalau setan nggak pernah nambah tapi kurang dulu. Ya, nggak terasa ya juga ya. Hah? Cepet ya. Lagi kemana ini? Tidak pernah nambah dan dapat kurang, tapi kurang. Kalau Anaknya sekolah di lockdown kita di ya. Anaknya sekolah Ini makan dulu deh Mas Tete, makan dulu. Iya. Udah. Wes. Wes. Ya, kita ulangi lagi bahasanya. Jadi iman terbagi 4, tapi menurut versi Imam Nawawi ada 5. Itu nanti aja yang kita yang kecil dulu, yang kecil dulu. Jadi iman itu terbagi 4. Yang pertama para nabi, imannya al-imanu, baca ya yazidu wala yanqusu. Ya, itu jangan yaji tapi yazi, iza. Ya, yazidu bukan yaji, beda huruf ja, za dan za itu beda. Yazidu wala yanqusu, nambah tapi nggak pernah kurang. Semakin hari semakin nambah, semakin hari semakin tambah. Ya, semakin hari semakin dia. Contoh kecilnya, yang biasanya hari ini sholat duha 2 rakaat, minggu depan naik jadi 4 rakaat. Itu namanya tambah. Gitu. Iya, jangan sampai ada bahasa sholat duha sampai bosan orang. Ya, kayak kagak baca duha sampai orang ada orang bosan sholat duha. Ya, waqiah dibaca sampai lecet kayak kagak, hampir bosan baca waqiah. Ya, lecek sampai dibaca sholat duha sampai encok kalau kayak jangan sampai bosan, selalu tambah. Ya, karena ijabah doa itu kadang-kadang Allah menunggu kapan kamu lelahnya. Itu. Ya, kapan kamu lelah, dicontoh hari ini pengen Allah kasih ijabah doa ibu-ibu, contohnya dalam hal kecil. Tapi kemarin, ya Allah saya capek amat ini sholat tahajud, sholat duha, padahal besok mau diijabah itu doa. Gitu, kagak jadi. Lewat udah. Ya itu ya kan, jadi jangan sampai ada lataqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Walaupun kita doa untuk siang malam belum dijabah, terus saja. Karena bisa jadi satu diijabah saat di dunia, dan bisa jadi doa itu dijabah nanti di akhirat. Ya. Jadi selalu nambah, jangan sampai berkurang. Harus ada planning, tambah. Biasanya ngaji cuma selembar, nambah 2 lembar. Gitu ya. Sebulan ini 2 lembar, bulan depan 3 lembar. Itu harus ada planning, nambah. Jangan sampai kurang. Kalau kurang berarti kita masuk ke dalam golongan siapa? Setan. Itu nambah kalau kurang imannya. Gitu ya kan. Sholat duha yang tadinya rajin terus kagak, ya makin kurang namanya imannya. Gitu. Jadi para nabi selalu tambah. Yang kedua, baca al-imanu la yazidu wala yanqusu, artinya iman itu imannya tidak pernah
bertambah, tidak pernah kurang, segitu-gitu aja malaikat, ya kan? Kalau kita dari dulu waktu masih gadis sholat duha 2 rakaat sampai sekarang 2 rakaat aja nggak tambah-tambah, berarti kayak malaikat. Ya, cuman bedanya kita perlu makan, malaikat makan tak. Ya, malaikat nggak perlu makan, nggak apa-apa ibu, continue segitu 2 rakaat aja, tapi mau nggak makan. Agak dikasih duit sama lagi mau kagak kan gitu. Kalau malaikat nggak butuh sama itu, ibadah segitu gitu aja ibadah. Ya nggak ada naiknya, nggak ada turunnya gitu. Yang kedua, yang ketiga baca al-imanu. Nah, artinya iman itu bisa naik, bisa turun, ya. Pada huruf lah itu artinya tidak. Tapi bisa naik, bisa turun. Yaitu siapa? Manusia. Al-insanu, yaitu manusia, kita semua. Ya, makanya manusia itu kategori tengah-tengah. Kalau dia imannya naik, imannya bagus, bisa seangkat seperti para nabi, seperti para rasul, tapi bukan nabi, ya karena nabi tidak ada lagi seperti. Tapi kalau imannya turun, bahkan bisa seperti hewan, ya kan? Karena manusia diciptakan antara akal dan nafsu. Ngerti nggak? Manusia itu tengah-tengah, punya akal, punya nafsu. Sebelum Allah menciptakan manusia, ini sejarah ya, dalam kitab Kasful bil Akhirah diceritakan sebelum Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan dulu yang namanya akal dan nafsu. Akal dan nafsu itu makhluk, cuma nggak kelihatan di kita ya, karena nempel di badan. Pertama Allah ciptakan akal dulu, ini cerita. Ketika Allah ciptain akal, dipanggil, ya akal, ya Kamil, kesini, ya merene, dipanggil sama Allah tuh akal. Datang ke akal ke hadapan Allah, ditanya, ya akal man anta, hai akal, engkau siapa? Ditanya sama diam aja. Tanya sama Allah, akal ente siapa? Ditanya sama Allah. Jawabnya akal gimana? Ana abduka wa anta rabbi. Ya Allah, saya ini hambamu, sedangkan engkau adalah Tuhanku. Itu kata akal. Kata akal. Ya kata akal, si Allah saya hambamu, sedangkan engkau adalah Tuhanku gitu. Setelah akal beres, dipanggil Allah ciptakin namanya nafsu. Ya nafsu, ta'al kesini. Datang tuh nafsu, ditanya lagi sama Allah, ya nafsu, man anta wa man ana. Engkau ini siapa dan saya siapa? Ditanya sama Allah. Nafsu ditanya sama Allah, man anta wa man ana. Engkau siapa dan saya siapa? Kata Allah. Dijawab sama nafsu, ana wa anta. Gua lu. Saya sama saya, kamu sama kamu, itu kata nafsu. Allah murka, Allah marah, ya malaikat, bawa nih nafsu ke neraka, bakar dia 1000 tahun. Dibakar ke neraka 1000 tahun. Sebelum Allah ciptain manusia, nafsu sama kalau diciptain, dibakar 1000 tahun. Setelah 1000 tahun udah gosong, udah penyek, udah hijau tuh nafsu. Ya kan, sambil lamanya di neraka, diangkat dari neraka. Setelah diangkat, dibersihkan, ditanya lagi, ya nafsu, man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa saya? Kata Allah. Jawab lagi nafsu, ana wa anta. Kagak dengar nafsu, ana wa anta. Saya sama saya, kamu sama kamu. Kagak kapok nih nafsu, sudah dibakar 1000 tahun di neraka. Kagak kapok. Akhirnya Allah turun, ya malaikat, bawa dia ke neraka kelaparan. 1000 tahun dia di neraka kelaparan. Jadi nggak ada api di neraka itu. Yang ada haus lapar, nggak ada makanan. Ya kan? Haus lapar 1000 tahun. Sudah kurus, sudah kelempeng, sudah tinggal ceking tuh nafsu. Agak makan-makan, diangkat lagi dari neraka. Setelah diangkat ditanya, ya nafsu, man anta wa man ana. Man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa saya? Baru nafsu sadar. Ya Allah, ana abduka wa anta rabbi. Saya ini hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Baru sadar kenapa nafsu. Jadi cara untuk menahan nafsu itu bukan dengan kemarahan,
bukan dengan api, tapi dengan rasa haus dan lapar. Kalau kita lagi nafsunya, lagi malas ngapa-ngapain, di bawah puasa itu namanya lawan hawa nafsu gitu ya. Malas ibadah, malas sholat, lawan puasa, dengan cara itu nafsu bisa terkendali. Tapi kalau nafsu yang mengendalikan kita, sudah nggak beres dah urusannya. Jadi akal dengan nafsu itu berbarengan di tubuh kita, dikendalikan. Kalau kita nurut sama akal, berarti kita mau diajak ibadah, diajak sholat, diajak ngaji, diajak yang lainnya. Tapi kalau nafsu yang lebih dominan di tubuh kita, berarti ngajaknya kepada maksiat. Dan lawan nafsu itu dengan cara berpuasa, dengan cara Senin Kemis, dengan cara ikut pengajian. Nah, itu cara mengendalikan hawa nafsu. Ya, itu yang kedua tadi ya, cara mereka. Yang ketiga, al-imanu ya situ yang usul, bisa naik, bisa turun. Ya, itu manusia. Yang keempatnya, al-imanu la yazidu wa yanqusu, tidak pernah naik tapi kurang. Itu setan, yang Pak Iblis gitu. Itu ibadahnya. Dahulu iblis itu ahli ibadah, penghuni surga iblis itu ya. Tinggal di surga sebelum Nabi Adam itu iblis dengan malaikat itu penghuni surga iblis. Ibadahnya rajin sama Allah. Ya kan, sujudnya rajin sama Allah karena dia tinggal di surga bareng sama malaikat. Ya, ketika Allah mintain manusia, nah itu Nabi Adam sujud. Ya, malaikat dan iblis sujud ente sama Nabi Adam. Yang mau sujud malaikat karena malaikat nggak ada nafsu, nurut aja apa kata Allah kata Allah B, nurut nafsu. Tapi iblis nggak mau. Ya, nggak mau sujud sama Nabi Adam. Apa kata iblis? Wa khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan kau ciptakan Nabi Adam daripada tanah. Unsur api lebih mulia daripada tanah. Maaf ya Allah, saya nggak level sujud sama Nabi Adam. Sombong iblis. Jadi iblis keluar dari surga bukannya nggak ibadah sama Allah, bukannya nggak sujud sama Allah, tapi dengan kesombongannya yang bikin dia turun dari surga. Manusia sepintar apapun kalau sombong, suatu saat akan turun derajatnya. Orang sekaya apapun kalau sombong akan turun kekayaannya. Sepintar apapun ustadz kalau sombong akan turun jabatan ustadznya. Sepintar apapun orang jabatannya tinggi di pemerintahan atau di tempat yang lainnya, kalau dia sombong suatu saat akan turun. Itu kejamnya kesombongan ya. Tidak ada yang pantas untuk disombongkan di dunia ini karena semua adalah amanah titipan daripada Allah ya kan. Harta amanah, jabatan amanah, pangkat amanah, harta yang kita miliki, anak, istri, keluarga, semua amanah. Tidak ada yang perlu disombongkan. Ya, punya ilmu jangan sombong, punya harta jangan sombong, punya pangkat derajat jangan sombong, karena itu yang bisa menjerumuskan manusia kepada kerendahan derajatnya. Ya kan, itu aja ya. Ada 2:30 sampai sini. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Ya, sebelum ditutup. Silakan. Pak Ustadz, nafsu wujudnya kayak apa nafsu wujudnya? Manusia. Oh, ya. Wujud nafsu di manusia seperti apa? Itu ya. Sekarang saya kasih logika seperti ini. Ibu punya air putih di gelas. Ya. Ya, perhatikan. Ntar berubah warna nih. Air segelas. Ya, terus ada susu di sini. Ya, ibu campur susu ke dalam gelas. Ngerti nggak? Ibu aduk gelas di air ini. Jadi satu gelas sama air susu dengan air. Pertanyaan saya, susu di air ini ada nggak bedanya susu dengan air di sini? Menyatu, tidak bisa diperlihatkan. Itulah nafsu dengan akal. Ketika masuk ke dalam tubuh, tidak bisa mana nafsu mana kecuali sudah berpisah. Seperti susu di sini dengan air di sini dipisah, kelihatan ini susunya loh kental putih warnanya, tapi ketika sudah campur di air tidak terlihat. Paham nggak logika seperti ini? Nah itulah nafsu tidak bisa terlihatkan di badan. Yang terlihat hanya casingnya doang. Ya kan, manusia badannya manusia, cuman hatinya nggak tahu apakah dia dikendalikan, disetir dengan nafsu atau dikendalikan dengan akal. Nah itu perbedaannya. Jelas? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Siapa lagi? Ayo, selagi di sini.
Ya, cukup. Ya, cukup ya. Sekarang kita pembukaan setengah 3 dulu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kembalikan lagi ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah pengajian kita untuk pertama kali. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Oh iya Bu, nanti kalau ngaji dikhususkan bukunya Bu, biar nyambung nanti belajarnya ya. Tadi sudah disampaikan bahwa setiap dalam 1 bulan berarti 2 kali pertemuan dengan Ustadz Muntasor dan 2 kali oleh Ustadz Haji Farid. Nama pendeknya Ustadz Farid, Haji Farid, kalau saya manggilnya Haji. Ya, jadi bukunya khusus, ngajinya bawa pulpen, ya Bu ya. Biar kalau kita kan ngaji dengar juga, udah sekedar hanya sekedar dengar aja, terus sampai di rumah ulang lagi. Kalau dicatat kan di mana kita ada kesempatan kita buka-buka, oh iya ini kemarin pelajarannya ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, saya sebagai pembaca mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ditutup doa dengan Bapak Haji Arif Fahrudi pada beliau. Mari sama-sama kita berdoa, semoga kita yang hadir semua senantiasa ditingkatkan imannya. Dan ibumu sebagaimana tadi Ustaz Mustafa katakan ya, semoga menjadi istri yang solehah, yang senyum depan suaminya masing-masing.